Di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana cara setting alat ini. Ini saya menyebutnya si MCB elektronik ya. Dia bisa protect under voltage, over voltage dan over current. Mereknya Sinotimer. Cek terus videonya. Selamat datang kembali di channel kami. Baik teman-teman, kali ini saya akan sharing ke teman-teman cara setting alat safety baru ya, protektor untuk kelistrikan, sistem kelistrikan. Ini kalau saya nyebutnya sih MCB elektronik ya. Di sini mereknya Sinotimer. Teman-teman bisa cari ini di marketplace banyak. Ini rate-nya adalah maksimal 40 ampere. Ya, kalau di manualnya itu ini namanya seperti ini ya, adjustable voltage protector. Nah, ini fungsinya sama seperti MCB ya, tapi dia kelebihannya itu dia ada beberapa variabel, dan kemudian variabelnya itu juga bisa kita set over voltage, under voltage, kemudian over current, kemudian ada delay. Jadi alat ini 4 in 1 ya. Jadi saya sangat suka alat ini bisa dikombinasikan dengan inverter. Jadi kita pasang alat ini setelah output dari inverter. Fungsinya sama kalau di MCB ini ya, itu kan kita udah fix ya, harusnya yang rate-nya itu 2 ampere itu kan. Kalau di sini kita bisa set dari 1 ampere sampai 40 ampere. Oke, kita langsung saja teman-teman, kita sambungkan alat ini ke sumber listrik untuk kita setting. Langsung saja kita colokkan ya, langsung menyala. Ini supaya kelihatan saya miringkan seperti ini ya, nah, kelihatan ya teman-teman ya. Oke, di sini jadi ini ada, kalau saya fungsi utamanya itu ada 4 ya. Pertama, dia memproteksi tegangan berlebih. Jadi ketika ada tegangan berlebih, alat ini akan trip. Kemudian tegangan terlalu rendah, ini juga bisa kita set. Jadi kalau tegangannya terlalu rendah, ini juga bisa trip. Kemudian untuk setting arus ya, kalau arusnya berlebih dari settingan kita, alat ini juga akan trip. Kemudian satu lagi, power on delay. Jadi dia saat mendapat tegangan atau mendapat arus dari input ini, dia tidak langsung menyalurkan ke output, tapi dia ada delay beberapa detik. Kita bisa set. Setelah itu dia baru akan menyambungkan ke beban. Jadi ini sangat cocok kalau dipakai di inverter ya, karena bisa membuat inverter jadi lebih awet. Karena saat inverter itu boot up, alat ini memberikan waktu beberapa detik untuk menyalurkan listrik dari inverter ke beban. Ya, kita langsung saja ya setting alat ini. Untuk masuk ke menu setting, kita pencet tombol set ini. Oh ya, tombolnya ada 3, tombol set, ada panah naik, panah turun. Untuk masuk ke menu, kita masuk ke tombol setting ini, kita tahan selama kurang lebih 5 detik. Kemudian nanti kita harus set dari pengaturan 1 sampai 13. Jadi harus urut 1 sampai 13. Kalau kita sampai 7 belum kita simpan, itu dia akan balik ke pengaturan defaultnya. Jadi kita harus selesaikan semua pengaturannya sampai ke P13 atau simpan itu di P13 itu. Coba kita masuk ya. Kita masuk, kita tekan. Nah, ini sudah masuk ke P01. Ini defaultnya adalah 280. P01 itu untuk pengaturan over voltage. Jadi ini saya akan set ke 235. Jadi kalau tegangannya di atas 235 dia akan trip. Oke. Kita set ke 235. Ya, kita lanjut ke P02. Ini over voltage recovery. Jadi
Tadi kan kalau 235 dia akan trip, nanti setelah tegangannya turun menjadi 230, saya akan set di 230, dia akan menyala lagi. Oke, ini 230. Oke, kita lanjut ke P03. Ini respon time-nya untuk over voltage. Kalau ini kita set ke yang paling cepat saja ya, ke 01. Nah, ini respon time-nya. Kalau untuk voltage kita pakai yang cepat aja, teman-teman. Pakai yang 0,1, ini bisa sampai 10 detik, tapi kita pakai 0,1 ya, karena tegangan itu responnya yang cepat aja. Kita lanjut ke P04. Ini untuk under voltage. Jadi kalau tegangannya di bawah yang kita set, dia akan trip juga. Kita set ke 180. Oke, kita lanjut ke P05. Ini under voltage recovery. Kita set di 190. Jadi kalau tegangan sudah di 190, dia akan nyala lagi. Dan kita set respon time-nya udah 0,1 detik aja. Kita lanjut ke P07. Ini untuk arus. Kelebihan arus nih, defaultnya 40 ampere. Karena inverter saya itu 500 watt ya. Saya bisa set ke 1 atau 2 ampere. Saya mau setting ke 1 ampere saja. Jadi kalau lebih dari 220 watt dia akan trip. Oke. Nah, ini respon time-nya saya akan set yang cepat aja. Ini bisa 0,1 sampai 512 detik. Saya akan turunkan ke 0,5 detik saja biar cepat ya. Oke, sekarang P09. Nah, ini recovery delay time. Jadi kalau tadi alat ini trip, dia akan otomatis menyala lagi setelah 60 detik. Kita set aja di 60 detik ya. Kita bisa set semau kita dari 2 detik sampai 512 detik. Jadi recovery-nya kita set di 60 detik. Kemudian yang P10 itu adalah power on delay. Nah, ini sangat diperlukan kalau kita pakai inverter. Jadi supaya inverter perlu waktu untuk boot up ya. Setelah itu baru sambung ke beban. Kita set ke 4 detik. Ini udah cukup menurut saya. Ke P11. Nah, ini kita bisa set ke AU automatic atau HA ini manual. Jadi P11 ini kalau alat ini trip, kalau automatic dia setelah 60 detik, kan tadi kita set 60 detik ya, itu bisa recovery langsung. Atau kalau kita set ke HA, kita harus pencet set ini supaya alat ini menyala kembali. Kita set ke otomatis aja, kemudian ke 12 ya. Nah, ini itu adalah untuk settingan volt parameter. Ini saya masih agak bingung teman-teman, nanti saya coba cek lagi, tapi ini dibiarkan dulu aja, nggak masalah. Kemudian ke P13 ini untuk save, kita pencet lagi supaya N. Nah, ini seharusnya settingan kita tadi dari P01 sampai P12 ini harusnya sudah tersimpan. Coba kita cek apakah sudah tersimpan atau belum. Ya, ini sudah tersimpan ya. Over voltage di 235, recovery 230, respon time-nya 0,1, kemudian under voltage-nya 180, recovery 190, respon time-nya 0,1, arusnya 1 ampere, respon time-nya 0,5 detik. Kemudian ini untuk recovery-nya 60 detik. Kemudian untuk ini P10 ya, power on delay-nya 4 detik. Kemudian ini otomatis ya, otomatis. Kemudian 12 ini kita biarkan aja. Saya juga masih belum begitu paham untuk yang 12 ini settingnya seperti apa. Ini kemudian untuk 13 ini untuk save ya, kita save aja ya, save. Oke. Ya, kalau saya baca di manualnya tuh P12 itu kayak ini ya, nyimpan memori. Jadi dia voltnya di apa gitu. Jadi kalau ini
misal kita gunakan terus tiba-tiba trip, itu kita bisa cek di P12 itu. Jadi apa yang salah, apakah under voltage ataukah over voltage atau over current. Ini multifungsi ya alat ini ya. Jadi saya suka ini dengan fitur-fiturnya. Teman-teman juga bisa lihat manualnya seperti ini. Ini di sini ya. Ini untuk manual pengaturannya, ringkasannya ya. Seperti ini. Oke, mungkin seperti itu teman-teman sharing kali ini. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa komentar di bawah. Kalau suka dengan video ini bisa klik tombol like dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti terus perkembangan proyek PLTS di channel kami. Baik, terima kasih, sampai jumpa.